Bapak izin, kita kemana Pak? Kita ke ujung. Ujung dunia. Kita ke ujung we pokoknya. Siap. Jelajah negeri untuk Indonesia, terus berjuang. Ya Pak ya? Amin. Mantap. Safe flight Bapak. Airjet. Airjet. Ya, super airjet. Buru sare. Siap. Buru tidur kita. Atas cakrawala bagai lukisan yang indah, langit yang luas terbentang gerbang istana, singgasana agung yang megah, bintang bercahaya, rembulan pun manja, alam bernyanyi penuh warna, haru biru iringi langkahku saat menjelang malam tiba. Suara lembut membalut sang senja, lenyapkan semua nada duka. Alhamdulillah sudah tiba di Hang Nadim. Hang Nadim ya? Siap Bapak. Landing untuk take off lagi Bapak menuju Natuna. Ngopi deh. Jam berapa Bang? 7.35. Untuk keluar bersama ini. Siap. Ya kan Pak, siapa 20. Itu kan. Saya depan aja, saya di belakang. Kalau jangan Pak, depan. Udah saya dapetnya di belakang, saya di belakang kan. Begitu naik pesawat dia bilang, wah, salah mesen kursi saya katanya. Nomornya ke belakang, ke keluar. Siap. Di depan kan. Ya betul. Nah, itulah. Siap 20C. 20. W127 yang akan menerbangkan Anda Kakapalan menuju terus Natuna. ya. Penerbangan menuju Natuna akan Kakapalan ditempuh terus. dalam waktu 2 jam dengan ketinggian jelajah 15.000 kaki di atas permukaan laut. Kami 2 sampaikan jam, dalam penerbangan ini dari berkat Siap. untuk berobat termasuk rumah smoking flight, including electronic cigarette device are prohibited according civil aviation and safety regulation. Temporary use something or destroying the smoke the dormitory is strictly prohibited. Please also make sure beberapa saat lagi kita akan segera mendarat di Pagar Udara di Natuna. Waktu setempat telah menunjukkan pukul 9:07. Kami mohon kepada Anda untuk kembali ke tempat duduk menggunakan sabuk pengaman, menegakkan standar tempat duduk. Ngelewatin awan, buru duga. Saya naik motor di jalan jelek. Orang Bandung, udah.
sampai. Alhamdulillah tiba di Natuna. Ini siapa namanya? Siap, Sertu Agus Padriandi. Agus. Siap, Agus Padriandi, Bapak. Orang mana? Agus? Siap, Padang, Bapak. Oh, Padangnya mana? Siap, di asli Pariaman, Bapak. Tinggal di Padang Kota, Bapak. Selamat datang di tempat siapa kami berjalan siap. Saya tiap malam Siap, Bapak. Apa kabar? siap. Silakan Ustaz. Dua program Hei, Bobotoh. Saat ini saya berada di ujung utara Indonesia. Daerah apa ini? Kepulauan Natuna. Kepulauan Natuna. Jadi saya meliput giat Bapak Letjen TNI Kunto Arif Wibowo, Pangkogap Wilhan 1. Nah, ini Pak Kasdim nih. Pak Kasdim, apa kabar? Baik, kami senang banget loh Bapak Pangkogap bisa datang ke wilayah kami. Mantap. Wah, ini legenda ini RRI. Teman dulu di Bandar Lampung. Ini kemarin udah memang mengikuti jejak Pak Jenderal. Mantap ini. Assalamualaikum. Apa kabar, Bang? Sehat ya? Alhamdulillah salah. Wis, ini di RRI Ranai. Ranai Natuna. Iya.
Keren. Alhamdulillah saya bisa nyampe sini bang. Sebelumnya belum pernah? Asli belum. Oh, berarti gimana Natuna? Keren. Karena Lu udah punya pulang belum? Atau emang masih lanjut program? masih lanjut ya. Bermalam. Kalau siarannya ya sampai jumpa, saya sedikit mengenalkan ya Pak Gubernur ya. Tapi bisa sedikit. Pak Nopal apa kabar Pak Nopal? baik. Alhamdulillah Pak. Ya. Saya diajak Bapak Pangkogap Wilhan nyampe ke Natuna nih. Ketemu Amin. Bapak. Terima kasih, selamat datang di RRI Ranai di ujung utara Indonesia. Iya. Tapi orang-orang kan jarang-jarang mau ke sini. Iya. Tapi saya bertekad untuk ke sini membangun daerah ini sehingga terkenal di seluruh Indonesia. Wis, dan Bapak juga kenal lama dengan beliau ya? Iya, sejak di Bandar Lampung dulu, saya di Bandar Lampung bareng sama beliau Kasdim, kalau nggak salah Kasdim Kota. Siap. Kota Bandar Lampung. Itu berapa tahun lalu Pak? Waduh, 20 tahun yang lalu lah. Masya Allah, 20 tahun yang lalu. Dan beliau tidak berubah sampai sekarang masih seperti ini. Keren. Semangatnya tinggi, kemudian inovasi, kreativitasnya beliau sangat Mantap. Dan Bapak juga tetap semangat ini ya. Amin. Wih. Salam Pak ke Boboto Persib. Ya. Halo Boboto. Halo Boboto. Wih, ada salam dari Natuna. Wake up, going to action. Wih, mantap. RRI Ranai. Ya. Natuna. Sekali di udara, tetap di udara. Legenda. RRI legenda. Saat kita masih kecil, RRI udah ada. Amin. Mantap. Siap. Dialog eksklusif Radio Republik Indonesia Ranai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore ya pendengar dimanapun Anda berada. Salam sehat di hari ini, tepatnya di hari Senin awal pekan ya, tanggal 3 Februari 2025. Kita bersama di dialog eksklusif kali ini kedatangan narasumber yang istimewa kita pada siang hari ini ya. Ada Pangkogap Wilhan 1 Tanjung Pinang, Letjen TNI Kunto Arif Wibowo. Selamat siang Pak Kunto. Selamat siang Mbak Nadia. Selamat juga nih buat Mas Danu juga seluruh pemirsa yang mungkin mendengar acara hari ini. Baik. Pak Kunto, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, tadi udah nyampe langsung ke sini. Berarti sehat kita semua. Alhamdulillah kalau gitu ya. Baik. Nah, pendengar, jadi Letjen TNI Kunto Arif Wibowo ini ya merupakan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 Tanjung Pinang, dan beliau juga adalah salah satu anak dari Wapres di zamannya Soeharto ini ya, Pak Kunto ya. Nah, apakah jabatan saat ini itu terinspirasi dari ayahanda dulunya? Oke, terima kasih sebelumnya Mbak. Ini pertanyaan yang buat saya juga jadi harus jujur kan gitu ya. Baik. Dulu sebetulnya kita taunya orang tua laki-laki khususnya itu pokoknya kerja dulu, gitu. Tapi karena kita juga, karena KKN juga pada jauh semua, nah saya sesuai hobinya aja dulu sebetulnya, karena kita pengennya juga udahlah sekolah sebentar, kerja baru sekolah lagi gitu. Nah saya dulu pengennya ke sekolah akademi komputer Mbak, itu. Terus kakak yang di atas saya yang polisi ini kebetulan lulusnya tahun 88, saya lulus SMA kan 89. Terus kakak bilang, kamu cobalah itu ikatan dinas gitu. Saya pikir apa ikatan dinas kan gitu kan, bidang apa saya juga nggak tahu. Tapi karena lingkungan saya dulu banyak tentara dan segala macam ini ya, kebetulan kakak polisi ya, saya juga nggak mau polisi lagi kasarnya kan gitu, harus beda gitu kan. Nah akhirnya saya coba untuk mendaftar juga, akhirnya ya harus menyiapkan itu, yang susahnya kan menyiapkan itu untuk ke akademi militer gitu aja Mbak. Baik, mungkin bisa diceritakan sedikit Pak Kunto terkait dengan perjalanan karirnya hingga ya sekarang menjadi Pangkogap Wilhan 1 Tanjung Pinang. Kalau pengalaman sama sih ya kayak yang lain, khususnya di tentara. Tapi kalau bicara pengalaman, saya rasa tumbuh semua sama, hanya bedanya tantangan yang kita hadapinnya mungkin yang masanya juga berbeda-beda. Jadi saya berangkat dari
Saya Danton di satuan yang kebetulan lengkap dia tugasnya. Saya dapat juga yang lengkap tugas dalam negeri, kemudian latihan di dalam negeri, latihan di luar negeri, kemudian juga pendidikan yang juga cukup saya dapat dari situ. Kemudian saya juga pengalaman tugas juga dapat dari satuan-satuan itu, otomatis banyak porsi-porsi penugasan yang bisa saya ambil menjadi pola dalam jenjang berikutnya. Terutama kita dalam memimpin juga kadang ada gagalnya gitu kan, juga ada berhasilnya gitu. Terus juga saya dikasih kesempatan juga untuk mengenyam di satuan yang memang kebetulan di satuan tempur terus itu, sampai saya dipangkat mayor, letkol, saya jadi danyon, kemudian saya masuk ke lembaga pendidikan. Nah, lembaga pendidikan ini juga punya keunikan sendiri yang dia harus mendesain satuan-satuan operasional menjadi meningkat optimalisasinya bagaimana di situ, sehingga butuh experience kan, juga butuh knowledge di situ, dan kita mendesain dari perencanaannya. Kemudian saya selesai dari satuan pendidikan, saya juga dikasih kesempatan di satuan teritorial, di mana kita berimplikasi kepada masyarakat, kepada pemerintahan daerah, juga pada instansi lain. Di situ kita juga jadi bagian tantangan sendiri. Nah, akhirnya juga di situ kita belajar bagaimana kita bisa beradaptasi, bisa bersinergi, dan kita juga mencari alternatif solusi itu. Nah, setelah saya dari satuan teritorial, saya lanjut ke satuan-satuan pembinaan doktrin gitu di Kodiklat. Terakhir saya di Kodam sebagai penyelenggara pembinaan kewilayahan dari bidang militernya. Kemudian saya di bagian doktrin. Situ selesai, saya dikasih kesempatan untuk melihat yang lebih luas lagi di Wantanas. Di situ isinya kita, ya walaupun saya belum sempat dinas lama, tapi kita belajar untuk melihat yang lebih luas dan melihat analisa yang lebih luas lagi di Wantanas. Setelah itu saya baru ke Kogab sini sebagai satuan pelaksana operasional tingkat gabungan di situ. Baik. Jadi pengalaman yang sangat luar biasa ya sampai ke titik ini semua. Begitu ya Pak Kunto ya. Baik, ini membawahi 3 matra ini Pak Kunto. Nah, bagaimana fungsi dan bidang tugas Pangkogap Wilhan 1 sendiri? Dia melaksanakan tugas dari fungsi salah satu Panglima TNI yang menyelenggarakan operasi gabungan dan penindakan awal di kawasan wilayah 1 ini, yang dimana dia juga harus bisa merencanakan dan dia juga bisa menyusun rencana operasi militer. Jadi kerjaannya sebetulnya mendesain strategi perang ya di situ. Nah, makanya saya kesini melihat secara utuh bagaimana mandala-mandala operasi ini kita siapkan, kita lengkapi, kemudian kita juga menyiapkan dengan kondisi kepulauan, kan berbeda dengan pulau besar seperti itu. Nah, jadi kita kesini sambil belanja masalah, kira-kira apa yang bisa kita angkat untuk lebih maksimal lagi seperti itu. Baik, Pak Kunto, ini kan membawahi 3 matra tadi ya. Ada berapa Kodam, Lantamal, dan Lanut yang ada di bawah Pangkogap Wilhan 1 ini? Kalau wilayah kita sebetulnya dari wilayah Sumatera, Jawa Barat, Banten, dan Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah ya, sampai ke Pontianak. Kalau Kodam 1, Kodam Iskandar Muda, Kodam 2 Sriwijaya, Kodam Jawa Barat, dan Kodam Kalimantan Barat. Satuan matranya di situ ada Lanal, Lanut, dan ada Armada, Armada 1. Jadi unsur-unsurnya sebetulnya Mbak yang banyak. Kalau dari wilayahnya, kadang satu Armada aja kan wilayahnya dia juga wilayah barat ini punya Armada 1 kan gitu ya. Unsur Lanutnya juga ada unsur-unsur yang ada di wilayah kawasan wilayah barat itu, pesawatnya, unsur-unsur tempurnya, unsur angkutnya, dan segala macamnya. Seperti itu. Baik. Nah, Pak Kunto, kita berbicara masalah sektor ekonomi kerakyatan ini, Pak Kunto ya. Dengar-dengar ada menciptakan inovasi mesin 3-in-1 ini, Pak Kunto. Bisa diceritakan kepada pendengar kita nih. Sebetulnya ini bagian Mbak daripada membentuk satu kekuatan wilayah ya, yang bisa menopang doktrin kita perang berlarut, kemudian perang gerilya, kemudian pertempuran darat, dan juga kita misalnya operasi gabungan. Nah, kalau kepulauan ini dia tidak punya kapasitas untuk menopang dirinya sendiri sebagai penindakan awal sesuai tugas pokok kita itu,
kan sama aja kita membuat killing ground kita sendiri menjadi lemah. Kita yang menjadikan suatu terdepan ini harus lebih kuat daripada yang di unsur dalam. Nah, di kawasan pembentukan wilayah ini sebetulnya ada kawasan mandala depan gitu ya, daerah depan, daerah bakal, daerah belakang, dan daerah komunikasi. Di sini masing-masing daerah ini juga punya perlakuan yang berbeda. Kalau kita tarik ke dalam bagaimana daerah bakal, ya tentunya bagaimana daerah logistik itu yang harus kita siapkan. Jadi dia harus mampu mandiri. Nah, ini muncullah di situ dengan penyiapan alternatif solusi sebagai penopang kekuatan ekonomi. Karena dengan dana ekonomi kuat kan otomatis pertahanan kuat. Jadi pertahanan ini kita lihatnya yang lebih luas dari aspek seperti itu. Kalau jenis mesinnya sebetulnya nih ya karena mungkin awalnya seadanya ya Mbak. Terus kita bikin gimana bisa jadi satu simple kan gitu kasarnya. Walaupun berbeda-beda, tapi karena ada di satu titik dia punya fungsi yang berbeda, ya otomatis bilangnya bahasanya bahasa 3-in-1 gitu ya. Yang pertama tuh kita mencoba kemandirian pengolahan air laut jadi air minum konsumsi air sehat situ. Kemudian dari air sehat itu bisa kita jadikan kebutuhan es batu yang mungkin bisa digunakan untuk hal yang lain. Kemudian yang ketiga di situ juga pengolahan garam. Nah, kita kadang suka lihat potensi-potensi sinergi banyak yang tidak bisa kita gunakan karena teknologinya nggak nyampe. Betul. Pengolahan hidrogen, kemudian sampah menjadi bahan bakar briket yang kadar kalorinya tinggi. Nah, seperti itu kan bisa menjadi siklus yang berlanjut ya di daerah ini seperti itu gitu. Baik. Jadi untuk mesin 3-in-1 ini Pak Kunto, itu tersebar di wilayah mana saja? Kalau yang terpusatnya ini baru ada di Pelabuhan Ratu Mbak, di daerah selatan. Kemudian kita mengurai satu lagi di Kupang, kita baru naruh mesin airnya di situ. Kemudian dulu di Merauke saya taruh, kemudian di Mentawai, kemudian ini akan kita taruh di Tanjung Pinang gitu. Jadi gimana mengoptimalkan sumber daya manusia lokal dengan teknologi tepat guna bisa menghasilkan proyeksi-proyeksi itu menjadi potensi kekuatan lokal lagi gitu. Baik, jadi menurut Pak Kunto sendiri nih, bagaimana sektor ekonomi kerakyatan di pulau terluar ujung utara NKRI ini, khususnya di wilayah Natuna, itu dapat berkontribusi pada peningkatan produksi dan ketersediaan pangan di wilayah kita ini? Ini hari ini saya baru memulai untuk melihat potensi apa yang bisa kita lakukan. Tapi kalau kita di Tanjung Pinang kemarin memang kita melihat ada lahan-lahan yang bekas tambang ya, juga manung boksit itu. Kita juga lakukan kemarin di Bangka Belitung itu bekas lahan tambang timah kita jadikan kebun. Kemudian di Palembang lahan gambut kita jadikan sawah. Kemudian bekas tambang batu bara dulu di Lahat kita jadikan kebun nangka. Kemudian penghijauan kembali di lahan-lahan industri seperti di Semen Padang seperti itu. Intinya bagaimana potensi-potensi kita siapkan gitu. Kalau pengelolaannya mungkin bisa beraneka ragam, tapi kalau lahannya itu sendiri tidak produktif kan otomatis tidak ada yang bisa kita kelola di atas itu gitu. Nah, ini kita mau coba itu di situ. Kita lagi cari kawasan, kebetulan sudah ada relawan lah masyarakat lokal yang tanahnya mau digunakan sebagai proyek itu tadi, sesuai kita sekarang ditambah lagi Asta Cita ini kan. Nah itu ya udah berarti emang kekuatan pertahanan ada di situ. Baik, nah kalau Pak Kunto melihat bagaimana cara mengidentifikasi dan memanfaatkan potensi sumber daya lokal yang ada, kayak sumber daya alam dan juga sumber daya manusianya, serta budayanya juga untuk mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan di wilayah Kepulauan Riau khususnya nih. Kalau metodologinya mungkin bisa banyak Mbak, tapi kalau pengalaman saya kita bisa memberikan suatu proses yang outputnya adalah mind, heart and mind di situ ya, artinya change the mindsetnya itu kita harus bisa dulu memberikan suatu pembuktian gitu ya. Jadi kalau kita apa yang bisa jadikan suatu pembuktian kan kalau tidak lagi pendekatan teknologi ya. Kemudian dari nilai itu juga bisa memberikan suatu jaminan. Nah jaminan ini juga tahapan dari kita setelah memberikan bukti, jaminan, kemudian bisa memberikan garansi, dan barulah bisa bernilai simbiosis mutualisme, baru nilai berkelanjutan. Nah kalau ditanya potensinya apa di sini,
kita kembalikan lagi apa kebijakan menjadi di daerah sini apa, kemudian daerah ini sebagai daerah apa, kemudian masyarakat lokal yang sudah ada di sini misalkan lembaga pendidikan atau non formalnya, kemudian lembaga-lembaga yang potensialnya apa, atau mungkin dari pihak swastanya itu bisa mensupport apa. Ini saya rasa mungkin itunya yang harus kita sinkronkan di situ itunya. Jadi kalau ditanya bagaimananya, ya mungkin kita harus membahas ini dilihat dari kebijakannya dulu, kemudian yang kedua kita metakan sumber daya manusianya, kemudian ketiga potensi-potensi lokalnya kira-kira apa di situ. Banyak dulu yang kayak lulusan SMK itu kan sebetulnya potensial poltek yang kayak gitu kan, sehingga ada pembaruan atau optimalisasi dari yang belum ada menjadi ada seperti itu. Dan pemerintah memberikan kesempatan, peluang, juga melindungi, mungkin membuat regulasinya juga mungkin memperdayakan di situ akhirnya. Iya. Nah ini yang kita coba mengkomunikasikan dengan stakeholder yang ada, kira-kira apa yang menjadi prioritas percepatan atau pembangunan atau mungkin program yang mungkin mau dilaksanakan, itu aja. Baik. Jadi intinya ini Pak Kunto harus ada koordinasi begitu ya dengan stakeholder setempat begitu ya untuk mengidentifikasi dan memanfaatkan sumber daya lokal yang ada begitu ya. Baik, Pak Kunto tadi katanya baru tiba langsung ke sini. Ya. Ini dalam acara apa nih, kunjungan kerja ke sini Pak Kunto? Iya, salah satunya itu tadi kita meninjau itu, kemudian yang kedua kita mendatangi satuan-satuan yang ada di depan karena mereka ada di satuan operasional, ya tentunya kita perlu mendatangi, perlu tahu gitu kan permasalahannya apa, karena mereka juga yang akan kita perintahkan nanti kan. Iya. Nah mereka juga harus bisa apa di situ dengan lingkungannya seperti itu. Ya kalau dibilang kunjungan ya enggak juga Mbak ya, kita menguatkan apa yang menjadi keputusan lapangan yang dengan keadaan yang selama ini dia di sini, dia bisa berinteraksi apa, dia bisa memberikan alternatif apa, dia bisa memberikan suatu keputusan apa. Mungkin ada yang perlu kita backup atau mungkin ada yang perlu kita bantu penyelesaian persoalannya. Nah seperti itu intinya. Baik. Iya, tadi kan sudah disampaikan ya Pak Kunto terkait dengan inovasi mesin 3-in-1 tadi ya, yang bisa mengolah air laut tadi ya menjadi air minum, es batu dan juga garam. Nah tadi ada satu inovasi lagi nih, yaitu mengolah oli bekas menjadi solar. Nah coba bisa diceritakan Pak Kunto ke pendengar kita nih, kok bisa begitu terpikir untuk membuat inovasi seperti itu? Ini diawali dari dulu tahun 2016 pada saat saya dan Rem Gapo di Sumatera Selatan. Iya. Kita mendapat tugas sebagai Dansatgas Karhutla, di mana wilayah Sumatera Selatan ini tidak kecil, besar dan luas, dan di sana potensial memang daerah sumber daya alam yang menjadi tumpuannya negara di situ kan, daerah perkebunan, kemudian daerah pertanian lah semuanya di sana. Nah kawasan itu tidak bisa didatangi yang memang dengan sarana yang gampang, harus dengan yang memang medianya itu sulit, dari mulai rawa kemudian perkebunan gitu kan. Jadi kita membutuhkan sarana transportasi yang intinya cari yang irit lah kan gitu intinya. Tapi kan waktu itu dukungan belum semua bisa kita terima, tentunya dengan tugas yang harus kita jawab ini kan mengajak untuk mencari alternatif solusi aja Mbak gitu. Jadi kita mengajak kepada teman-teman yang punya kemampuan untuk mengolah ini, mereka juga kalau nggak kita sampaikan juga mereka juga nggak keluar juga idenya kan gitu ya. Tapi karena kita harus menyelesaikan, berarti kan kita harus membuat gitu. Nah itu waktu itu saya kebetulan bikin karena memang di sana tuh daerah sawit tuh kan banyak ya. Iya. Terus juga daerah-daerah industri juga banyak, kemudian wirawirinya truk segala macam tuh. Gimana caranya saya biar tidak mengganggu tapi saya bisa mengembalikan lagi menjadi potensi energi, yaitu salah satunya tadi tuh oli bekas menjadi solar. Sebetulnya sudah ada seperti ini, sudah ada pendahulunya, hanya bagaimana untuk menciptakan ini, membangun ini, dan ini menjadi satu supporting yang utama gitu. Jadi sehingga jangan bicara ini adalah suatu hal yang legal atau ilegal, tapi bicara lihat konteks persoalannya. Karena itu waktu itu juga saya buat juga, akhirnya kan ini menjadi satu alternatif solusi yang akhirnya dihimpun. Iya. Dalam presentasi saya waktu itu diundang oleh Menteri Lingkungan Hidup untuk menyampaikan inovasi alternatif mengatasi karhutla.
Nah, itulah akhirnya gara-gara itu, kemudian gara-gara juga dengan tim yang membuat mikrobakteri untuk mengolah tanah rusak menjadi tanah produktif, menjadi alam mineral, itu kan juga jadi alternatif solusi yang akhirnya saya disuruh presentasi nih Mbak ke Menteri Lingkungan Hidup, gitu. Ya udah, saya paparkan, saya jelaskan. Alhamdulillah terjadi penurunan pada saat itu karena kita juga memberikan alternatif solusi yang akhirnya masyarakat tidak lagi membakar, tapi dia mengoptimalkan nilai itu tadi. Nah, semua ini datang dari semua kementerian, dari dinas, seperti apa barangnya, dan ternyata itu bukan ilegal, itu justru energi baru terbarukan gitu. Cuman karena kita gunakan sendiri untuk kita sendiri, saya juga nggak ngurus juga untuk statusnya. Yang penting satuan saya, mobil saya, kendaraan anggota saya tidak kesulitan bahan bakar kan gitu. Nah, itulah diawali dari situ, dan akhirnya ya saya disuruh ikut sama Bu Menteri ke climate change di Maroko, Kongres Climate Change 21 COP21 di Maroko, sebagai presentasi di hal inovatif tadi tentang mengatasi karhutla itu. Nah, saya angkat ini sebagai upaya tadi energi, yang kedua kita mencari alternatif pengolahan lahan tidak produktif menjadi produktif, kemudian pemanfaatan limbah menjadi potensi-potensi komoditi lain gitu. Udah, itu yang saya buat. Jadi baik. Ya, mesin ini sebetulnya harus dikembangkan karena memang menurut saya ini kita sudah mulai dengan pendekatan kemandirian ya. Berarti yang ada dulu kita kelola, baru yang belum ada perlu dicari kan gitu. Baik, untuk pengembangan ini Pak Kunto, apakah dikembangkan di beberapa wilayah atau mungkin sudah ada Mbak, tapi kalau saya itu khusus untuk yang sifatnya mungkin emergensi ya. Karena saya juga bikin reaktornya, sampai akhirnya kita juga bikin aditifnya gitu-gitu kan. Intinya buat kami sendiri bagaimana tidak, ya jangan ngeluh aja lah istilahnya tuh, udah jalanin aja, memang itu yang harus dihadapin kok kan gitu. Nah, itulah butuh keputusan-keputusan langsung, keputusan-keputusan situasional, juga keputusan-keputusan yang memberikan satu feedback yang mudah-mudahan menjadi rekomendasi gitu maksud saya. Yang penting kalau saya jalanin dulu deh gitu, karena emang case-nya ini kan internasional ya, karhutla gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi mau salah mau benar, ternyata benar juga, nggak ada yang salah gitu. Hanya cuman memang karena waktu kita kadang telat ngajak teman-teman yang dari bidang lain. Nah, tapi di dalam unsur itu kan ada tenaga ahli dan segala macamnya itu. Ini sekarang kita gabungin aja kan gitu sekarang. Udah sama-sama melihat persoalan yang sama. Ya otomatis aspek strategis itu harus kita jaga, harus kita kuasai gitu. Istilahnya hulunya itu harus kita pegang. Energi, pangan, air, telekomunikasi, mungkin transportasi, itu yang mungkin harus kita kuasai dulu gitu. Harus nggak boleh putus, nggak boleh hilang gitu kan itunya. Baik, nah Pak Kunto, dalam upaya meningkatkan ekonomi kerakyatan pasti ada tantangan dan hambatan yang mungkin dihadapi nih. Nah, kira-kira bagaimana mengatasi tantangan dan hambatan yang datang, apalagi dalam upaya meningkatkan ekonomi kerakyatan di daerah kita ini? Kalau yang saya jalanin, yang saya alamin sebetulnya tantangan hambatan di dalam ekonomi kerakyatan tuh komunikasi ya Mbak ya, karena split kebijakan di pusat sama daerah itu bisa berbeda. Kemudian juga perantara atau pendamping dalam hal ini juga kadang tidak ada lagi. Nah, kita yang institusi vertikal ini kan selalu mendapat tugas pendampingan, kemudian kerjasama. Ini harus ada solusinya. Jadi tantangan itu sendiri sebetulnya ya kitalah yang dulu bangun komunikasi itu. Kemudian kita juga prioritaskan memang dia leading sektornya memang mereka gitu. Kalau dia bilang tantangan yang lainnya, ya kita mencari alternatif lain dengan tuntutan waktu yang cepat ya. Kebijakan itu kan sekarang 5 tahunan nih gitu ya. Kan kita bisa menjawab, berarti 5 tahun itu kan bisa memberikan dampak langsung. Hambatannya ya tadi itu mungkin komunikasi yang mungkin belum searah ya, atau mungkin belum segaris gitu, karena ada prioritas utama di daerah kadang nggak sama dengan kebijakan yang di sana gitu. Nah, ini yang kita kadang membantu mengkomunikasikan, mendinamisasikan, kadang juga kita juga ngasih alternatif solusi itu sebagai pandangan-pandangan baru gitu. Kira-kira apa yang memang sulit itu ya udah kita jalanin deh gitu. Kalau saya gitu aja dulu ininya.
Baik. Jadi bagaimana menurut Pak Kunto terkait dengan hambatan atau tantangan komunikasi tadi ya? Bagaimana koordinasi dengan stakeholder di daerah tersebut? Ya itu tadi, saya membuat alternatif solusi dalam bentuk karya atau bentuk produk. Iya. Saya sebagai anggota militer harus membuat dulu, lalu saya lakukan dulu, dan ini menjadikan diskusi dan ini menjadikan saran rekomendasi kepada kebijakan itu. Mungkin di kebijakan itu sendiri juga belum ada alternatif solusi yang harus diputuskan cepat yang juga mempengaruhi nambahnya lagi hambatan kan gitu, tambahannya lagi permasalahan. Nah jadi kalau bagaimana caranya ya, kalau saya sebagai militer nih punya dulu sarananya untuk bisa memediasi itu, punya alat atau punya metode atau punya media yang bisa didiskusikan gitu ya, yang bisa dijadikan bahan untuk solusi. Tapi kalau cuman diskusi tapi nggak ada contoh bahannya, itu nanti jadi panjang, kadang bisa jadi fitnah kadang. Iya. Ya kan? Jadi kalau kita ada barangnya dulu nih, kan mau nggak mau juga jadi pembanding, komparatifnya ada. Dan sini juga menjadi satu kebijakan di situ. Ya, jadi kalau saya bilang khususnya kami di TNI ya ada istilahnya jalanin dulu, administrasi belakangan. Karena memang yang kita buat ini juga yang belum ada yang ngejalanin gitu. Ya emang awalnya bonek dulu sih ya. Tapi setelah itu kan memberikan pandangan juga menjadi diskusi di tingkat kebijakan. Oh ini bisa. Nah tinggal kita prioritaskan ini domainnya siapa sih gitu. Kemudian ini siapa sih pengelolanya. Kemudian ini siapa sih pelaksananya kayak gitu-gitu. Kadang kita mensupport masyarakat yang belum punya kesempatan untuk itu, kita kadang mendorong sampai dia punya hak legal sampai dia bisa untuk mengelola kayak gitu-gitu ininya. Baik, untuk pendekatannya bagaimana Pak Kunto untuk merangkul stakeholder, kemudian juga perguruan tinggi, LSM, swasta dalam upaya memberdayakan ekonomi kerakyatan ini? Ya kalau saya pertama ya dari kitanya dulu yang harus melihat potensi kita sebagai apa sih, mencari solusi. Berarti ada bahan yang harus didiskusikan, ada yang perlu diolah yudakan istilahnya kami gitu. Kemudian ya kedua, kita punya kemampuan dalam menganalisa potensi ancaman, bagaimana ancaman ini menjadi potensi keunggulan. Nah, artinya kendala menjadi peluang gitu ya. Kemudian yang ketiga, kita bisa mengajak untuk bareng tuh ada yang diterima, ada yang di apa istilahnya dikelola. Iya. Ya itu kalau bagi saya itu ya mungkin siapa penanggung jawab dan stakeholder itu ya dia harus mau melakukan gitu. Dan kalau di mana kitanya ya itu tadi kita sudah menempatkan dalam posisi yang mengutamakan orang lain dulu. Kemudian yang kedua kita memberikan ngasih alternatif solusinya. Yang ketiga ya istilahnya ada mendampingi itu ya harus ada di situ. Karena sekarang pendamping ini kan kurang Mbak, sedikit. Iya. Ya kan. Kemudian tenaga ahli kita juga sedikit gitu. Nah ini kita juga kadang perlu mengintegrasikan peran-peran lembaga pendidikan, kemudian di organisasi massa itu karena memang mereka punya spesialisasi di situ. Kemudian yang ketiga ya lembaga-lembaga yang mungkin bisa digunakan sebagai penemu atau mungkin meneliti atau mungkin juga dia bereksperimen dan semacam seperti itu. Baik, Pak Kunto, ini sebenarnya masih banyak nih yang ingin ditanyakan, tapi karena waktu kita. Oke, terima kasih. Baik, ya, sebenarnya seru ya ngobrolnya ya sore ini ya. Apa yang ingin disampaikan nih Pak Kunto terakhir untuk pendengar kita khususnya masyarakat di Kabupaten Natuna? Kalau pesan sebetulnya ya kualet lah saya kalau berpesan, tapi kalau mengajak mungkin lebih pantas mengajak gitu ya. Untuk membangun suatu hal itu tentunya nggak bisa sendiri, dan kita harus mengutamakan apa yang menjadi prioritas itu dan disadari bahwa itu adalah tanggung jawabnya. Artinya ya harus menghormati yang memang dia sebagai pemangkunya gitu. Kalau kami memang di militer, pemangku kita memang kuat itu setelah semua terbentuk. Iya. Gitu, karena kita didesain tidak untuk seperti di negara luar, negara sebagai militer reguler gitu, enggak. Kita memang bersama rakyat.
artinya kita harus ada di situ gitu. Ya udah, berarti saya harus mendorong kan, mengajak di situ. Kalau pesan nggak deh, kalau misalnya kita pesan tuh belum pantas mungkin ya gitu. Baik, mungkin ada harapan ya untuk pelaku ekonomi di daerah kita agar bisa meningkatkan ekonomi kerakyatan, apalagi di pulau terluar ujung utara NKRI ini. Ya harus tetap optimis Mbak, karena memang khas itu menjadi suatu potensi kekuatan. Kemudian yang kedua, kita membangun jaringan komunikasi itu penting, karena memang kita akhirnya terjawab solusi-solusi yang kadang tidak kita pikirkan di situ. Kemudian yang ketiga, ya di kepala kita ini harus ada doktrin memang yang isinya pokoknya ya gimana caranya menjadi negara kesatuan, negara persatuan, itu sudah. Kalau nggak ada itu ya masing-masing tadi itu kembalinya ke sana. Baik, berarti memang mindsetnya memang harus dirubah dulu begitu ya? Ya, kadang kita harus duluan karena kita juga yang harus mengalami permasalahan dan persoalan itu juga kan. Tapi kalau nggak ada yang ngebuka dulu, iya. Nah kan orang kadang lihat kalau nggak ada buktinya orang nggak mau dulu kan gitu istilahnya. Baik. Terima kasih Letjen TNI Kunto Arief Wibowo sudah berbincang bersama kami di Pro 1 Ranai untuk sore ini ya. Semoga lain waktu kita bisa berbincang kembali ya dengan tema yang lain pula. Terima kasih pendengar, demikian dialog eksklusif kita untuk sore ini. Saya Nadia pamit undur diri. Terima kasih. Selamat sore dan sampai jumpa. Sekian dialog eksklusif Radio Republik Indonesia Ranai. Sampai jumpa.